Bab 966. Untuk menenangkan Marsekal Agung, Riker memutuskan untuk menggunakan Lucius sebagai kambing hitamnya. Dia buru-buru mencoba menenangkan Zeke. Tolong tenang, Marsekal Agung. Saya tidak menyadari masalah ini sama sekali. Saya percaya bahwa seseorang telah mengarak nama saya berkeliling untuk menipu orang lain. Jangan khawatir. Saya akan menyelidiki ini secara menyeluruh, memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Zeke merenung, oh, kamu tidak menyadari ini. Kalau begitu, kurasa Lucius Johansson adalah pelakunya. Huff, beraninya dia menggunakan nama militer untuk menipu orang lain, melakukan penggalangan dana ilegal. Dia harus dihukum berat. Riker menjawab, tolong jangan khawatir, Jenderal. Saya pasti akan memastikan dia dihukum. Panggilan kemudian berakhir. Baru saat itulah Riker menyadari bahwa dia basah kuyup oleh keringat dingin, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menyesal sekaligus ketakutan. Di satu sisi, dia menyesal bahwa rencananya digagalkan, yang berarti dia tidak dapat mengusir Zeke dari Ateville. Bagaimana bocah Williams itu mendapatkan keberuntungan seperti itu? Di sisi lain, dia takut, jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik, dia dan keluarganya harus membayar harga yang mahal. Dia menghela nafas, kurasa aku harus mengorbankan Lucius, demi aku dan keluargaku. Jadi, dia mengumpulkan sebuah tim, saat mereka menuju ke Golden Pictures. Sepanjang jalan, sebuah pikiran terus muncul di benaknya. Mengapa suara Marsekal Agung terdengar begitu akrab? Saya yakin saya pernah mendengarnya di suatu tempat, tetapi saya tidak ingat di mana. Setelah Zeke menelepon, dia kembali ke aula. Lucius memutar matanya ke arahnya. Kenapa kamu masih di sini? Apakah kamu masih menunggu Grid Marshal untuk mempercayakan film militer kepadamu? Zeke mengangguk. Ya. Hahaha. Itu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Lucius tidak bisa berkata-kata. Jika Marsekal Agung benar-benar datang untuk menugaskanmu untuk membuat film, aku akan memenggal kepalaku sendiri. Zeke menjawab, sayangnya, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melihat Marsekal Agung lagi. Anda akan ditangkap sebentar lagi. Lucius mendengus. Keluar. Selain membuat komentar sarkastik, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tiba-tiba, pintu Golden Pictures terbuka, dan Riker menerobos masuk dengan tim besar. Lucius sangat gembira. Tunggu saja, anak nakal. Beraninya kau membuat keributan di sini. Aku akan meminta Jenderal Lewis untuk menangkapmu sekarang juga. Pada saat itu, dia dengan cepat berbalik untuk menyapa Riker, bersama dengan yang lainnya. Bergegas ke Riker, Lucius dengan hormat menyapa, Jenderal Lewis, suatu kehormatan bagi kami untuk diberkahi dengan kehadiran Anda. Silakan, datang dan duduk. Namun, Riker menanyainya dengan nada tegas, Lucius Johansson, saya pernah mendengar bahwa Anda mengarak nama saya dengan tujuan menipu orang, dengan mengumpulkan dana secara ilegal untuk sebuah proyek film. Lucius bingung. Hah? Apa maksudmu? Kaulah yang mempercayakan film itu padaku. Tamparan. Riker memberi Lucius tamparan keras tanpa ragu-ragu. Beraninya kau memfitnahku. Aku akan menuntutmu karena memfitnah seorang perwira militer. Teman-teman, tangkap dia dan 5 selebritas di bawahnya. Dalam sekejap, anak buah Riker telah menangkap Lucius, bersama dengan 5 selebriti lainnya. Kerumunan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang Riker coba lakukan? Bagaimana dia bisa membunuh koki setelah diberi makan? Apakah kita pernah tertipu olehnya? Mengapa dia menyebabkan kerusakan pada kita? Khawatir bahwa Lucius akan terus membela diri, melibatkan dia, Riker buru-buru memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membawa Lucius dan yang lainnya pergi. Saat mereka diseret, Lucius dan yang lainnya menatap Zeke dengan kaget dan ketakutan. Zeke benar. Tapi bagaimana dia tahu? Atau, apakah dia yang mengatur semua ini terjadi? Bab 967. Ya Tuhan, siapa sih bocah ini? Dia seperti misteri. Riker melihat sekeliling dan mengumumkan, proyek film militer Lucius tidak ada hubungannya dengan saya atau militer. Dia telah menipu semua orang, menggunakan nama militer. Saya pasti akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Kalian harus menolak untuk bekerja dengannya, jika tidak, Anda akan membuat diri Anda terlibat dalam kekacauan ini. Setelah itu, dia membawa anak buahnya dan pergi.
Kerumunan tidak bisa merasakan apa-apa selain teror buta. Ya Tuhan, Lucius menjadi semakin berani. Bagaimana dia bisa berani memprovokasi militer? Dia hampir membuat kita terlibat dalam prosesnya. Orang-orang besar yang baru saja menandatangani kontrak dengan Lucius dengan cepat menghancurkan semua bukti, dalam ketakutan. Sebagian besar orang yang hadir kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Zeke. Dia sepertinya tahu segalanya dari awal sampai akhir. Tidak peduli apakah dia yang mengatur ini, atau dia sudah mengetahui ini sebelumnya, itu masih membuktikan betapa kuatnya dia. Jadi, apakah proyek film yang dipercayakan kepadanya oleh Marsekal Agung itu nyata? Pada saat ini, telepon Mia tiba-tiba berdering. Mia melirik nomor itu, sebelum mengerutkan kening. Hah? Ada apa? Aku belum pernah melihat angka dengan awalan 100 sebelumnya. Seseorang terengah-engah di antara kerumunan. Nomor awalan 100. Ini adalah awalan yang hanya berhak digunakan oleh 5 perwira paling senior di Rahasia. Keributan pecah di antara kerumunan saat semua orang menatap Mia. Salah satu dari 5 perwira paling senior di Rahasia menyebut bintang film. Ini tak terbayangkan. Mia agak bingung. Namun, Zeke hanya menyeringai dan menepuk pundaknya. Letakkan di pengeras suara. Oke. Mia kemudian menjawab panggilan itu dengan suara gemetar. Halo, namaku Mia Ye. Yang. Boleh aku tahu siapa yang berbicara? Serigala keserakahan, suara Jenderal Kosmopolis datang melalui telepon. Saya Jenderal Kosmopolis, murid Marsekal Agung. Marsekal besar berencana untuk memproduksi film, untuk mempromosikan militer. Dia telah menyelidiki lusinan film wanita bintang dan telah menyimpulkan bahwa Anda adalah pilihan terbaik, sebagai pemeran utama wanita kami. Dia berpikir bahwa kepribadian Anda yang lugas dan jujur akan memunculkan karakter prajurit wanita dengan sempurna. Apakah Mes? Mia yang tertarik dengan peran itu. Apa? Dalam sekejap, kerumunan meledak. Jenderal Kosmopolis secara pribadi menelepon Mia dan mengundangnya untuk menjadi pemeran utama wanita dari film yang secara pribadi direncanakan oleh Marsekal Agung. Hanya butuh satu panggilan bagi Mia untuk naik di atas yang lain, mencapai status yang lebih tinggi di masyarakat. Mia begitu kewalahan sehingga dia tergagap. Ini adalah kehormatan besar untuk W. Bekerja dengan G. Marsekal Agung. Oh, tentu saja, aku bersedia untuk. Wall Street menjawab, bagus. Aku akan mengatur seseorang untuk mendiskusikan detailnya denganmu. Setelah dia menutup telepon, Mia langsung dikelilingi oleh orang banyak. Jika mereka dapat bergabung dengan proyek militer ini melalui Mia, mereka pasti akan segera menjadi besar. Untuk kemalangan mereka, Zeke tertawa dingin. Sebelumnya, sebagian besar dari kalian meremehkan proyek militer ini. Karena begitu, kalian sudah masuk daftar hitam. Kalian yang tertarik masing-masing harus menyiapkan proposal penawaran untuk kompetisi yang adil. Orang-orang besar yang masuk daftar hitam segera menyesali tindakan mereka. Sebuah kesempatan yang terlewatkan. Sial, ini semua salah Lucius. Adam Count dan yang lainnya yang baru saja berhenti dari pekerjaan mereka di Transmedia mendekati Zeke dengan malu-malu. Tuan Williams, kami mohon maaf. Kami sama sekali tidak tahu siapa Anda dan kami telah meremehkan Anda sebelumnya. Tolong jangan mengindahkan apa yang kami katakan. Beri kami satu kesempatan terakhir. Zeke bertanya, apakah menurut Anda kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang dapat Anda temukan di mana-mana? Saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya. Hukuman Anda karena melanggar kontrak akan menjadi 4 kali lipat dari jumlah aslinya. Bab 968. Gelombang keputusasaan melanda Adam dan yang lainnya. 4 kali jumlah penalti semula. Itu bisa sampai jutaan. Di mana kita mendapatkan 10 juta. Selain itu, kami akan dilarang oleh seluruh industri setelah apa yang baru saja terjadi. Kami bahkan tidak punya uang untuk makan sendiri saat itu. Mereka mulai memohon dengan menyedihkan, Tuan Williams, tolong lepaskan kami sekali ini. Kami bersedia bekerja keras untuk Transmedia di masa depan. Setelah mempertimbangkan, Zeke setuju. Mereka adalah karyawan senior di perusahaan, jadi mereka tahu bagaimana semuanya bekerja. Jika dia mengganti seluruh karyawan sekaligus, akan butuh waktu lama bagi karyawan baru untuk terbiasa dengan perusahaan, yang akan berdampak negatif pada perkembangannya. Adam dan yang lainnya menghela napas panjang lega. Mereka merasa seperti baru saja kembali dari perjalanan ke neraka. Kemudian, Zeke pergi bersama Mia.
Kerumunan menyaksikan mereka pergi dengan perasaan campur aduk. Melalui semua ini, Zeke telah memancarkan aura misteri dan ketidakjelasan. Dia pasti seseorang yang penting. Di dalam mobil, Mia masih sangat terkejut hingga tidak bisa berbicara. Dia melirik nomor dengan awalan, 100, dan merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Zeke tidak bisa menahan tawa. Mia, apakah kalian benar-benar menganggap Marsekal Agung sebagai seseorang yang begitu suci dan perkasa? Mia mengangguk. Tentu saja. Marsekal Agung adalah legenda hidup dan kepercayaan semua orang rahasia. Dia penjaga kita, jadi tentu saja, dia suci. Ngomong-ngomong, aku bertanya-tanya, mengapa dia memilih kita, dari semua film top lainnya? Perusahaan. Kami hanyalah perusahaan kecil yang tidak dikenal. Zeke menjawab, kamu sangat bodoh. Ingat video promosi yang kami buat untuk militer. The Great Marshal memberi kami setengah dari saham Rahasia Pictures saat itu. Kami adalah kolaborator jangka panjangnya, jadi itu sebabnya dia ingin untuk bekerja dengan kami lagi. Mia menutup wajahnya, oh ya, kenapa aku lupa. Mereka berdua dengan cepat kembali ke Transmedia. Lacey sedang berbicara dengan seorang pria berkumis besar pada saat itu. Mia segera menjelaskan kepada Zeke, pria berkumis besar itu adalah sutradara terkenal, Jared Hun. Apakah dia di sini untuk bekerja bersama kita? Ketika Lacey memperhatikan mereka, dia buru-buru berdiri dan memperkenalkan diri. Zeke, Mia, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Tuan Jared Hun. Dia adalah direktur terkenal. Tuan Hun ingin membeli lebih dari setengah saham perusahaan kami dengan harga 1 miliar. Saya pikir itu proposal yang bagus. Bagaimana menurut Anda? Memikirkan. Zeke menggelengkan kepalanya. Saya tidak setuju dengan ini. Harga pasar untuk setengah dari saham perusahaan kami setidaknya 10 miliar. Jared tertawa terbahak-bahak, penghinaan tertulis di seluruh wajahnya. Tuan Williams, izinkan saya jujur kepada Anda. Mengingat situasi Transmedia saat ini, saya sudah merugi, dengan membeli lebih dari setengah sahamnya seharga 1 miliar. Saya harap kalian bijaksana, tidak terlalu keterlaluan. Serakah. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Zeke menjawab, oh, kalau begitu, beritahu, bagaimana situasi Transmedia saat ini? Jared menjawab, apakah saya benar-benar perlu menjelaskannya? Selebriti Anda telah mengakhiri kontrak mereka, dan staf teknis Anda semua telah berhenti. Transmedia hanyalah cangkang kosong tanpa mereka. Terus terang, Anda lebih buruk daripada perusahaan hantu. Zeke membantah, meskipun demikian, saya pikir perusahaan kami memiliki potensi yang kuat. Siapa tahu? Mungkin banyak selebriti dan sutradara papan atas akan berjuang untuk bekerja dengan kami segera. Puff. Jared tertawa terbahak-bahak lagi. Wajah Lacey memerah saat dia memperingatkan, Zeke, situasi buruk perusahaan kita sudah diketahui semua orang. Tolong jangan menutupinya. Saya rasa saya akan memutuskan sekarang. Saya setuju dengan proposal Anda, Tuan Hun. Mia buru-buru menyela, Mes. Hinton, Anda pasti tidak setuju. Kami akan rugi besar jika Anda setuju. Lacey bingung. Kenapa sekarang Mia memihak Zeke? Saat dia berada di tengah kebingungan, sekelompok besar orang tiba-tiba menerobos masuk. Bab 969. Sekelompok orang berjalan ke arah Lacey dan menyapanya dengan hormat. Boleh saya tahu jika Anda orangnya, yang bertanggung jawab atas perusahaan, Mes? Lacey Hinton. Saya penyanyinya, Leslie Dawson. Saya ingin bekerja dengan perusahaan Anda. Tolong pertimbangkan saya, Mes. Hinton. Nama saya Harry Bojack dan saya seorang aktor. Saya ingin berkolaborasi dengan Transmedia, setelah melihat potensi perusahaan yang tinggi. Tolong beri saya kesempatan, Mes. Hinton. Saya sutradara sekaligus aktor Jacob Lowe. Serial komedi saya sedang mencari platform. Jika Anda tertarik, Mes. Hinton, saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Nama saya Patrick Moray. Saya seorang sutradara. Lacey dan Jared tercengang mendengar kata-kata mereka. Apa yang sedang terjadi? Ini semua adalah aktor dan selebritas alis. Merupakan kehormatan besar bagi perusahaan kecil seperti Transmedia untuk bekerja dengan salah satu dari mereka. Tanpa diduga, mereka semua memohon untuk berkolaborasi dengan Transmedia. Saya bermimpi. Aku pasti sedang bermimpi.
Zeke menjentikkan dahi Lacey. Gadis bodoh. Apakah kamu masih ingin menjual perusahaan seharga 1 miliar? Lacey membalas, saya lebih suka menjual Anda daripada menjual perusahaan. Zeke terdiam. Sungguh wanita yang materialistis. Di penjara tentara, Lucius dan yang lainnya memohon agar Riker membebaskan mereka. Mereka menyesali tindakan mereka sekarang. Lagi pula, mereka telah memegang pekerjaan yang baik di Transmedia, hingga baru-baru ini, ketika mereka disihir oleh Conrad Lewis untuk berhenti dari pekerjaan mereka, melawan Zeke. Conrad bahkan menjanjikan masa depan cerah bagi mereka. Sampai sekarang, mereka tidak hanya tidak mendapatkan masa depan yang cerah, tetapi mereka juga menghadapi risiko kehilangan nyawa. Conrad benar-benar membuat kita semua dalam masalah besar. Riker menghela nafas, sejujurnya, Marsekal Agung adalah orang yang menyuruhku untuk menyelidiki masalah ini. Apa? Marsekal Agung? Lucius dan yang lainnya hancur. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar sekarang karena mereka menjadi sasaran Marsekal Agung. Lucius mulai menangis. Jenderal Lewis, Anda harus menyelamatkan kami. Kami telah mengikuti perintah Anda, jadi Anda tidak boleh menyerah pada kami. Riker menjawab, jangan khawatir. Aku bukan orang seperti itu. Pada tengah malam, aku akan menurunkan kewaspadaanku dengan sengaja. Saat itu, kalian dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Aku akan mengatur seseorang untuk menemui Anda di luar, mengirim Anda ke Asia Tenggara bersama-sama, dengan masing-masing 1 miliar. Oke. Semua orang menghela napas lega. Mereka tidak terlalu peduli dengan uang itu. Yang mereka inginkan hanyalah terus hidup. Riker meninggalkan penjara dan memberitahu asistennya, malam ini, Lucius dan yang lainnya akan melarikan diri dari sini. Bunuh mereka kalau begitu. Ingat, jangan biarkan mereka tetap hidup. Asisten itu mengangguk. Saya mengerti. Orang-orang ini tahu terlalu banyak. Jika mereka tetap hidup, Riker tidak akan merasa nyaman sama sekali. Setelah pengaturan dibuat, dia kembali ke rumah keluarga Lewis. Robin sudah memberitahu Conrad tentang semua yang telah terjadi. Sampai saat ini, Conrad mengerutkan kening karena tidak senang. Riker bergumam kepadanya dengan suara rendah, Ayah, menurutku Zeke lebih dari apa yang terlihat. Kita sudah sering melawannya sekarang, namun kita selalu kalah. Aku tidak bisa membantu tapi merasa bahwa dia menyembunyikan kekuatannya, yang tampaknya cocok dengan Great Marshal. Saya tidak berpikir kita harus melawan dia lagi jika tidak benar-benar perlu. Conrad menghela nafas, ya, dia pasti seseorang yang penting, bagi Theodore Luna untuk melihatnya sebagai ancaman. Namun, kami sudah berjanji pada Theodore bahwa kami akan menyingkirkannya. Jika kami menyerah seperti ini, Theodore akan menang. Maafkan kami. Riker bertanya, Ayah, apakah Ayah punya ide bagus? Conrad menjelaskan, ada taktik yang bisa kita gunakan. Kita bisa membebaskan yang terkepung dengan mengepung markas para pengepung. Melihat situasi saat ini, kurasa tidak realistis bagi kita untuk mengusir Zeke Williams dari Ateville sekarang. Jadi, kita akan mengadopsi strategi memutar untuk menyingkirkannya. Riker setuju, oke. Saya ingin mendengar lebih banyak. Bab 970. Conrad melanjutkan, pangkalan Zeke adalah grup Linton di Rivermouth. Jika kamu membawa beberapa orang untuk menghancurkannya, Zeke pasti akan meninggalkan Ateville untuk melindungi markasnya di Rivermouth. Kemudian, Conrad membisikkan sisa rencananya kepada Riker. Mata yang terakhir berbinar ketika dia memuji, rencana yang hebat. Saya percaya bahwa ini akan berhasil mengusir Zeke dari Ateville. Conrad menjawab, juga, Anda harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Medem Williams dari penjara. Riker mengerutkan kening. Ayah, mengapa kita harus menyelamatkannya? Apakah kamu tidak takut dia akan kembali, merebut posisi sebagai kepala keluarga Williams? Conrad menjawab, jangan khawatir. Dia tidak akan berani melakukannya. Karena kami dapat mengirimnya ke penjara sekali, kami pasti akan dapat mengirimnya ke sana untuk kedua kalinya. Saya menyelamatkannya karena saya menginginkannya. Untuk membantu kita menyingkirkan Zeke. Dengan strategi dua arah ini, aku yakin Zeke harus mengakui kekalahan kali ini. Riker mengangguk. Oke. Aku akan melakukan apa yang kamu minta. Pada hari yang sama, dia menyelamatkan Medem Williams keluar dari penjara, sebelum dia segera membawanya ke Rivermouth. Sesampainya di Oakhir City, mereka berpisah untuk menjalankan tugas masing-masing.
Riker berwisata ke tempat wisata White Ridge di bawah Linton Group, sedangkan Medem Williams menuju ke markas besar Linton Group. Sementara itu, Zeke dan Lacey tidak tahu tentang strategi bundaran keluarga Lewis untuk menyingkirkan mereka. Mereka disibukkan dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek film militer. Namun, Zeke tiba-tiba mendapat kabar bahwa keluarga Lewis telah menyelamatkan Medem Williams keluar dari penjara. Dia sedikit bingung dengan ini. Mungkinkah mereka telah menemukan hati nurani mereka, sekarang ingin mengembalikan keluarga Williams kembali padanya? Kedengarannya tidak masuk akal, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Namun, Zeke tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, tidak peduli apakah Medem Williams dibebaskan dari penjara atau tidak, dia masih akan menjatuhkan keluarga Lewis. Lagi pula, keluarga Williams akan menjadi miliknya, dan dia pasti akan menolak untuk mengizinkannya mengambil alih kendali lagi. Penanggung jawab tempat wisata White Ridge adalah Sofia dan Nancy. Namun, orang tua Sofia merasa tidak enak badan, artinya Sofia pergi menemani mereka ke rumah sakit. Hanya Nancy yang tersisa di tempat wisata itu. Saat itu adalah musim sepi, jadi bisnis berjalan lambat. Nancy sedang menikmati hari yang langka dan bebas stres. Dia mulai melamun tentang pahlawannya dan masa depan indah mereka bersama. Saat dia melamun, sekelompok pria berseragam kamuflase menerobos masuk ke kantor. Pemimpin memiliki bintang pangkat jenderal di bahunya, menandakan pangkatnya sebagai seorang jenderal. Itu tidak lain adalah Riker dan timnya. Nancy gugup sekaligus bingung. Apakah para jenderal begitu bebas saat ini sehingga mereka punya waktu untuk membawa tim mereka keluar untuk tur? Apakah mereka tahu pahlawan saya? Dia buru-buru naik untuk membuka pintu, menyapa mereka. Boleh saya tahu dari divisi mana Anda berasal? Apakah Anda di sini untuk tur? Tanya Nancy penasaran. Riker dengan dingin menjawab, kami dari distrik militer Ateville, di sini untuk inspeksi tempat kerja. Nancy semakin bingung. Mengapa seorang jenderal dari Ateville bekerja menginspeksi di Rivermouth? Ini agak tidak logis, bukan? Namun, dia tidak berani meragukan mereka saat dia buru-buru mengundang mereka masuk. Riker melirik ke tempat yang indah dan menyatakan, sangat indah di sini. Ini adalah tempat wisata yang bagus, saya akan memberikannya. Siapa di antara Anda yang bertanggung jawab atas tempat ini? Beri kami tur, ya. Nancy dengan cepat menjawab, itu aku. Riker bertanya, siapa namamu? Nancy menjawab, saya Nancy Hinton. Riker mengerutkan kening dalam-dalam. Bukankah orang yang bertanggung jawab di sini bernama Sofia Kalum? Dia adalah saudara perempuan Zeke. Dia bermaksud mengancam Zeke dengan menggertak Sofia. Namun, informasi yang dia dapatkan, menunjukkan bahwa Nancy memiliki hubungan yang baik dengan Zeke dan Lacey juga. Oke, dia akan menjadi orang yang malang kalau begitu.